يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang menata niat dalam hidup. Siapa yang melupakan asalnya, maka sulit untuk mencapai kesuksesan. Cerita ya Bu, ya boleh ya. Bapak-bapak gak usah dianggap adab. Orang tua saya itu susah secara ekonomi. Saya anak tertua. Mestinya kan orang berharap saya kerja keras bantu orang tua. Betul. Tapi alhamdulillah sampai hari ini orang tua saya gak pernah nyuruh saya kerja. Gak pernah. Ibu saya itu dari saya kelas 2 SD, kalau malam Jumat saya diusir dari rumah. Malam Jumat saya diusir ibu saya dari rumah, nggak boleh di rumah. Malam Jumat masjid maulid. Mana sekarang ibu yang malam Jumat musir anaknya dari rumah? Tambah disuruh kancani ibu nonton drama Korea nak. Tanpa dirimu tidak seru, masya Allah. Anaknya diajak nonton drama bareng. Hadir enggak orangnya ini? Oh ini kan drama Korea udah sampai ke desa-desa ini kan. Drama bisa menjajah Indonesia sampai ke desa-desa. Kalau dulu enggak, saya malam Jumat diusir dari rumah, enggak boleh di rumah. Kalau di rumah dimarahi. Jadi mau enggak mau malam Jumat saya keluar ke masjid. Padahal jujur, maulid itu didengarkan ya gak mudeng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu lak. Dulu kan gak paham kelas 2 SD. Apalagi dulu rebananya ya gak ada, gak pakai rebana. Ya tanpa rebana. Jadi ya opo gitu. Nah ibu saya ngiming-ngimingi. Biasanya kalau malam Jumat itu nanti ada yang meninggal. Ada tahlil. Kalau ada tahlil dapat roti. Zaman dulu Bu, masya Allah Bu, yang namanya roti itu harta karun. Anak kelas 2 SD dapat roti itu senangnya luar biasa. Nah itu saya dari rumah ke masjid roti. Bukan maulid, tapi roti. Sampai di masjid nggak ada tahlil, nggak ada yang mati, nggak ada tahlil. Pulang berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Sepeda ontel nggak punya, jalan kaki. Ibu saya nanya, kok nggak bawa roti? Padahal ya paham. Nggak ada roti, nggak ada tahlil. Oh, malam Jumat depan ada tahlil. Oh dulu tuh ya saya dibujuk ibu saya gitu ya. Berangkat saja. Insya Allah malam Jumat depan ada roti. Kok ya subhanallah ada yang meninggal. Dapat roti.
Oh senang. Ibu saya ngomong malam Jumat depan ada roti. Subhanallah, ada yang tahlil 1000 hari, ngepasi gitu. Alhamdulillah. Akhirnya jadi seneng ke masjid. Asalnya seneng roti, lama-lama seneng masjid. Tidak pernah saya diajari cari duit, padahal bapak ibu saya itu susah, bener. Rumah ngontrak bayar nggak mampu. Saya itu masih ingat ketika yang punya rumah nagih orang tua saya. Ini kontrakan setahun belum dibayar, kapan mau dibayar? Itu hati saya jadi anak ya keres ya. Hati saya itu ya Allah, kok saya belum bisa bantu orang tua saya. Tapi nggak pernah almarhum ayah saya ngajari saya golek duit, nggak ada. Abah saya itu cuma ngomongi, tidak usah kau pikiri, tidak usah kau pikiri. Nanti rezeki itu ada. Enak ya orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang kan ojo kayak bapakmu. Itu ibu yang ngomongnya kan? Nah, itu ibu ngomong gitu. Ojo kayak bapakmu melarat, uripe susah. Sekolah sing pinter ben sugih. Betul ya Bu ya? Betul. Oh, enggak salah. Sekolah sing pinter ben sugih. Masya Allah. Ini kan informasi yang sangat menyesatkan. Sekolah yang pinter biar sugih. Padahal banyak orang sugih tidak sekolah. Yang sekolah banyak yang tidak ngaku. Banyak yang sekolahnya sampai kelas 6 SD, nyatanya jadi bos besar. Yang sekolahnya sarjana S2, nyatanya jadi karyawan. Betul. Nah ini, bapak saya nggak pernah nyuruh saya kerja, ibu saya nggak pernah nyuruh saya kerja. Saya diajari sampai terakhir nyantri. Nah ketika nyantri, pulang dari pesantren, saya ngenger sama Habib Anis almarhum. Nah ketika ngenger sama Habib Anis itu pernah hati saya sumpek. Namanya anak tertua. Ini tadi mau cerita bab anak tertua tadi. Sumpek saya. Ya Allah, hidup saya rumah masjid. Orang tua saya kesian. Galau. Ini enaknya sekarang saya sudahi belajarnya untuk bekerja, atau saya lanjut belajar, nggak usah bekerja, kerjanya lanjut saja. Waktu sumpah begitu, saya pergi ke Pasuruan. Saya nggak berani nanya sama Habib Anis. Wibawanya luar biasa. Tiap hari ketemu, nggak berani ngucap nanya, nggak berani. Tapi saya punya guru di Pasuruan, guru pondok. Saya berangkat naik bis, belum ada tol. Sekarang kan alhamdulillah ada tol, enak ya. Nah, berangkat ke rumah guru saya, sampai sana ingat persis saya itu habis maghrib. Ya, namanya Habib Ahmad bin Husain As-Segaf. Sekarang tinggal di Bangil. Semoga panjang umur sehat walafiat. Sampai di sana ada tamu. Jadi saya duduk dengarkan guru saya lagi nasihatin tamunya. Waktu saya datang tiba-tiba nasihatnya bunyinya begini. Lihat itu ustadz yang satu itu, hidupnya belajar ngajar terus. Subhanallah, tiba-tiba dikasih rezeki banyak sama Allah. Dia nggak pernah mikir kerja, yang dipikir belajar ngajar. Hasilnya rezekinya banyak. Lihat itu ustadz yang satu itu, lihat ustadz yang satu itu. Jadi saya nggak sempat nanya, sudah diceramai. Intinya belajar, gak usah mikir duit. Nanti rezekimu grojol. Akhirnya saya nggak jadi nanya. Lah udah dijawab. Santri dulu kan begitu. Kalau udah dijawab ya nggak usah nanya. Pulang tanpa ngucap apa-apa, cuma minta doa. Sampai di Solo, setan was-was datang lagi. Duit ilmu. Masya Allah itu setannya. Sampai sini enggak setannya ini?
Hah? Setan ini sampai sini enggak? Sampai. Duit ilmu. Ada itu setan ya? Oh, banyak ya. Wujudnya macam-macam. Kadang-kadang itu wujudnya juga istri. Santri rabi punya istri, istrinya dibisiki setan. Sampai kapan kamu ngewangi Pak Yai? Kapan sugihmu Mas? Pak Yai tambah sugih, awakmu pancet melarang. Ada enggak ini setan model begini? Ada. Bukan istri loh ya, setan nempel ke istri. Ada model begitu. Nah, pulang akhirnya saya beranikan diri nanya sama Habib Anis. PD itu gemeternya berhari-hari. Habis maghrib selesai baca Al-Quran, Habib Anis sholat sunnah awabin 6 rakaat, selesai masuk rumah. Nanti isya keluar. Selesai awabin mau masuk rumah, saya hadang. Habib mau nanya. Habib Anis paham betul saya nggak pernah nanya. Jadi begitu bilang saya mau nanya, ini anak kecil ukurannya ya, baru lulus SMA. Silahkan duduk. Begitu duduk itu Habib Anis senyum sama ketawa, nggak ada suaranya ya. Senyum lebar sama ketawa. Kamu itu kalau belajar di sini lebih saya dukung. Mau nanya apa? Dikasih itu. Belum nanya sudah dijawab. Kamu kalau belajar di sini datang pengajian siang, nanti kalau Kamis sore, malam Jumat sore ikut roha, maulid ikut maulid, lebih saya dukung. Jelas kalimatnya, lebih saya dukung. Mau nanya apa? Ya saya nggak jadi nanya itu, tapi kan tadi datang bilang mau nanya. Akhirnya saya ngarang soal. Sak kecekelit, tak apa itu. Dan subhanallah Habib Anis senyum. Pertanyaan saya yang lain itu ya dijawab. Hebatnya ulama begitu, ya dijawab. Sejak hari itu sampai hari ini, alhamdulillah. Walaupun saya berusaha menjalankan syariat, ya jualan buku, ya jualan mukena, ya jualan peci gitu ya. Tapi saya nggak pernah mikir yang namanya kerja. Yang saya pikir cari ilmu ngajar, ngajar. Jadi kalau dipakai kalkulator, penghasilan saya itu buat hidup saya nggak mungkin cukup. Minusnya kebanyakan. Kebanyakan. Tapi kok ternyata dapatnya turah. Dari mana itu? Nurut sama guru. Jadi kalau guru udah bicara, coba pikir. Dulu Sunan Kalijogo disuruh nunggu kali, ya nunggu kali. Maksudnya nunggu kali itu bukan diem nggak obah kayak di film gitu, enggak loh ya. Terus nggak sholat itu salah orang nafsirkan ya. Itu kan film ya. Ya Sunan Kalijogo itu artinya tidak pindah kemana-mana. Ya di situ ibadah di situ, nurut sama gurunya. Akhirnya jadi Sunan Kalijogo. Lah orang sekarang dinasihati sama gurunya. Ya kamu nggak usah nikah dulu, nanti aku yang pilihkan. Tambah batin, waduh, pilihannya apa orang? Nanti kalau dipilihkan dia bagaimana? Waduh, nggak percaya sama gurunya. Nah orang yang nggak percaya sama guru bagaimana selamat? Bagaimana bisa selamat? Karena guru itu bukan GPS. GPS tadi nggak ngerti, kretek pedot nggak tahu. Betul ya? Kalau guru udah paham, betul di situ jaraknya lebih dekat, tapi jalannya geronjal, dilunggup awakmu. Betul di situ jalannya lebih dekat, tapi itu jembatannya putus. Toh kamu nanti harus balik. Betul di situ jalannya dekat, tapi menek, daki. Nah nanti kamu nggak mampu, kamu gelundung nanti. Ini aja muter titik tapi jalan tol enak, lancar, kamu nggak perlu repot.
Begitu loh caranya para guru noto murid-muridnya. Makanya penting kita cari guru. Alhamdulillah kalau di Rembang, Lasem dan sekitarnya kan banyak guru. Ya banyak guru. Tinggal dipegang, diikuti, selesai. Masalah apapun akan selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Di antara hikmah yang kami dapat dari kisah beliau bahwa yang pertama, ajarkanlah anak-anak kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syiar agama Allah seperti masjid, maulid, tahlil, dan lainnya. Yang kedua, pentingnya menata niat dalam menuntut ilmu. Kita sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan pada anaknya, jangan hanya niat atau punya tujuan dalam mensekolahkan anaknya semata-mata hanya untuk urusan dunia saja. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah, "Man talabal ilma takaffalallahu birizkihi." Sesungguhnya Allah menanggung rezeki penuntut ilmu. Dalam kitab Nashai'ud Diniyah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, qala alaihi salam, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menanggung rezeki pencari ilmu. Ini adalah jaminan khusus setelah adanya jaminan secara umum yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala terhadap setiap makhluk di muka bumi dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tiada satu makhluk pun di bumi melainkan rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Maka makna pemberian jaminan khusus dalam hadis di atas adalah bertambahnya kemudahan dan dihilangkannya kepayahan dan kesulitan dalam mencari dan memperoleh rezeki untuk orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang sedang mencari ilmu tidak perlu khawatir akan jaminan rezeki dari Allah Ta'ala. Namun, santri atau pencari ilmu haruslah lebih fokus dengan ilmu yang sedang ia cari ketimbang dengan rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Hikmah yang keempat yaitu ketika akan memutuskan hal yang penting dalam hidupmu, sowan dan bertanyalah kepada ulama atau gurumu tentang masalahmu. Karena gurumu lebih paham darimu baik dalam segi ilmu juga dalam perjalanan menjalani kehidupan. Dalam hubungan guru dengan seorang murid, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menjelaskan, "Yahtajul murid ila syekh wa ustad yaqtadi bihi la mahalata liyahdihi ila sawa'is sabil. Fa inna sabilad din ghamid wa subula syaitan kasiratun zahiratun. Faman lam yakun lahu syaikhun yahdihi qadahu syaitan ila turuqihi la mahalata. Faman salaka subulal bawadi al muhlikati bi ghairi khafirin faqad khatara bi nafsihi wa ahlakaha. Wa yakunul mustaqillu bi nafsihi kasyajarati allati tambutu bi nafsiha fa innaha tajifu alal qurb wa in baqiyat muddatun wa awraqat lam tusmir fa mu'tasamul murid syaikhuhu
Tasik. Seorang murid harus memiliki sosok syekh atau guru yang diikuti dan menuntunnya ke jalan yang benar. Jalan agama begitu terjal, sementara begitu banyak jalan-jalan setan. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka setan akan menyesatkan jalannya. Seperti orang yang melewati sebuah pedalaman berbahaya tanpa pemandu, maka akan sangat mengancam keselamatannya. Orang yang tanpa guru laksana pohon yang tumbuh tanpa diurus. Dalam waktu dekat akan mati. Andai pun pohon itu hidup dalam waktu yang lama, tak akan berbuah. Penjaga murid adalah gurunya, berpeganglah padanya. Dari pesan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di atas, setidaknya kita bisa mengambil 2 poin penting terkait hubungan seorang guru dan murid. Pertama, guru adalah petunjuk jalan bagi murid. Ibarat orang yang sedang menjelajahi hutan rimba, tanpa petunjuk sangat mungkin tersesat. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. Begitulah gambaran yang akan terjadi ketika seorang murid hidup di dunia tanpa adanya petunjuk dari seorang guru. Dia akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, guru merupakan orang yang merawat atau mendidik murid. Tanpa perawatan guru melalui ilmu yang diajarkan serta upaya-upaya zahir dan batin yang diberikannya, tidak mungkin seorang murid mampu meraih apa yang hendak dicapainya. Siapa yang melupakan asalnya, maka sulit untuk mencapai kesuksesan. Seorang santri atau murid dimanapun dan kapanpun jangan sampai melupakan guru yang dulu pernah mengajar dan membimbingnya. Hubungan guru dan murid atau kiai dan santri tidak selesai begitu saja setelah proses belajar rampung. Tapi sampai kapanpun hubungan rohani akan terus terkoneksi. Kendati jarak memisahkan, jangan sampai guru yang dulu pernah mengajarnya hanya karena alasan sudah selesai dari interaksi belajar dilupakan begitu saja. Dalam literatur pesantren, keberkahan menjadi taruhannya. Jika murid sudah tidak lagi ingat terhadap sang guru, keberkahan bisa berkurang atau bahkan tidak berkah hidupnya. Betapa penting kedudukan guru bagi seorang murid. Guru adalah orang yang berilmu. Menghormatinya berarti menghormati ilmu. Salah satu bentuk penghormatan kepada guru adalah dengan tetap memuliakannya kapanpun dan dimanapun. Semoga hidup kita terus bersambung dengan guru-guru kita, dengan para ulama, sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga keberkahan hidup dapat kita raih dengan jalan menghormati beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.